lagi dengan aku Karina di YouTube channel aku, Karina Indah Lestari. Kali ini aku sebelumnya akan mengucapkan terima kasih dahulu kepada teman-teman yang sudah menonton ataupun mensubscribe video aku sebelumnya. Semoga video aku sebelumnya dapat menginspirasi teman-teman yang sedang bingung untuk dekorasi dan juga dapat merekomendasikan teman-teman ke toko yang tepat ya. Oke, nah di sesi kali ini aku akan masuk ke dalam episode WhatsApp Trend. Jadi sebagai prolog, video YouTube channel aku ini itu akan terbagi menjadi 4 sesi, yaitu sesi cooking collaboration, sesi review, sesi sharing, dan sesi WhatsApp Trend. Nah, WhatsApp Trend di sini adalah membahas terkait hal-hal yang sedang naik daun ataupun hot issue yang menarik dibahas dan untuk dibedah setuntas-tuntas mungkin setajam kerokan. Oke. Nah, di WhatsApp Trend aku kali ini aku akan membahas terkait topik yang sedang hot issue, apalagi di anak-anak milenial kayak aku yang keberatan untuk gajinya dipotong. Jadi itu adalah terkait dengan tapera atau tapera nih. Aku nggak ngerti cara spellingnya gimana, tapi apapun itu adalah singkatan dari tabungan perumahan rakyat. Nah, jadi tabungan perumahan rakyat atau tapera ini itu akan dibebankan kepada pekerja dengan cara dibebankan dipotong gaji per bulannya sebesar 3% kalau aku cek di sini. Jadi 3% itu terdiri dari 0,5% dipotong oleh pemberi kerja dan 0,5% itu dibebankan kepada pemberi kerja dan 2,5% itu dibebankan ke karyawan itu sendiri. Nah, tapi berita baiknya adalah satu sisi, ini belum diberlakukan dalam waktu dekat, tapi ini akan diberlakukan pada saat di Januari 2021, di mana pelaksanaannya itu terbagi atas 3 tahapan. Yang tahapan pertama itu adalah untuk PNS meliputi pegawai negeri sipil, Polri, dan TNI. Kemudian untuk gelombang kedua adalah BUMN, dan gelombang ketiga itu adalah pegawai swasta dan peserta mandiri. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di BUMN ataupun karyawan swasta, silakan tarik nafas dulu ya. Apalagi ini karyawan swasta ya. Karyawan swasta itu dengar-dengar katanya kemungkinan bisa jadi 7 tahun mendatang baru diimplementasikan. 7 tahun dari 2021 itu artinya berarti tahun 2028 ya teman-teman. Nah, tahun 2028 teman-teman berapa ya? Oke. Nah, untuk lembaganya sendiri yang melaksanakan ini dan mengimplementasikan ini itu adalah BP Tapera. Nah, sebenarnya BP Tapera ini adalah kembangan dari Bappertarum ya. Bappertarum ini adalah badan yang mengurusi terkait dengan tabungan untuk perumahan rakyat bagi pegawai negeri. Jadi tadinya itu dulu adalah untuk dikhususkan badan bagi pegawai negeri sipil, tapi makin kesini itu dikembangkan untuk ke karyawan swasta dan BUMN juga. Kalau saya rasa ini kebijakannya mungkin lebih untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat terkait dengan 3 kebutuhan ya. Mungkin kalau kita dulu di SD sering belajar ya, 3 kebutuhan dasar tersebut adalah pangan, sandang, dan papan ya. Tapi apapun itu kebijakannya, kita doakan saja semoga kebijakannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan tindakan-tindakan anarkis. Karena sangat sedih ya kalau terjadi anarkis itu gitu, apalagi ini adalah demi kebaikan bersama. Nah, terkait dengan tapera, karena yang membahas perumahan, aku ada beberapa tips untuk teman-teman yang mungkin sekarang udah mulai berpikir nanti aku cari rumah yang seperti apa ya, atau mungkin teman-teman yang sekarang lagi banyak uangnya, mungkin baru habis menang saham atau gimana gitu ya. Nah, itu bisa banget untuk mendengarkan beberapa tips dari aku ini. Nah, tips yang pertama untuk teman-teman pemilih rumah adalah tentukan dulu budgetnya teman-teman. Jadi jangan lebih besar pasar daripada tiang atau lebih besar nafsu daripada kemampuan. Jadi cek dulu teman-teman itu berapa sih kemampuannya gitu. Siapkan uang untuk tanda DP. Tanda DP itu biasanya sekitar 500.000 sampai 2 juta. Kemudian DP itu adalah 10% dari harga rumah. Jadi kalau teman-teman itu ingin melihat harganya yang sekitar 200 sampai 400, silahkan langsung dikalikan aja 10 sampai 20%, itulah DP teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang berbentuk KPR atau nyicil, itu lihat dulu proporsinya teman-teman. Jadi bank itu akan meng-approve request teman-teman atau pengajuan teman-teman jika cicilan rumah itu adalah tidak melebihi 40% dari gaji teman-teman per bulannya.
Jadi nih contoh, misalnya pendapatan teman-teman itu ada 7 juta, harga cicilan rumahnya itu per bulan ada 2,9, 40% dari 70 juta. Dari 7 juta itu adalah 2.800.000. Jadi itu udah pasti teman-teman gak akan lolos untuk tahap dalam pengajuan ini, karena dianggap gajinya cicilan itu lebih kecil daripada standar yang seharusnya, daripada cicilan rumahnya, begitu ya. Itu yang pertama terkait dengan budget dan harga tentunya. Kemudian yang kedua, tentukan cek lokasi. Nah, lokasi ini bisa dengan mudah teman-teman tentukan. Yang pertama dengan jarak dari kantor ya. Kalau bisa jangan terlalu jauh supaya tidak terlalu lelah. Kemudian yang kedua, lihat historinya. Historinya itu rumah itu tanahnya itu bekas apa sih? Apakah bekas tanah kebun atau bekas tanah sawah atau rawa? Saran saya baiknya belilah yang bekas kebun, karena dia struktur tanahnya itu lebih padat dibandingkan bekas rawa ataupun bekas sawah. Karena bekas rawa atau bekas sawah ini kan dia bekas genangan. Ya notabene ketika diratakan itu akan ditambahkan pasir atau tanah kembali teman-teman. Jadi takutnya itu mempengaruhi fondasi rumah teman-teman, jadi kurang begitu kokoh gitu ya. Kemudian dalam menentukan lokasi, teman-teman juga dapat menentukan parameter lain, yaitu adalah site plan. Jadi mungkin teman-teman seperti aku yang cukup kepo dengan site plan lokasi, itu jadinya kita lihat dulu site plan dari lokasi itu seperti apa sih ke depannya. Mungkin pada saat ini terasa rumah itu sangat jauh ya, karena memang keterbatasan budget tadi yang pertama. Tapi lihat apakah teman-teman worth it untuk membeli itu dengan cara melihat site plan-nya, termasuk transportasi dan fasilitas yang ada di sekitar situ. Jangan sampai teman-teman beli rumah yang udah jauh, terpencil, susah akses, susah transportasi, itu hanya akan merugikan teman-teman sendiri. Walaupun harganya naik, tapi percayalah padaku, naiknya itu tidak seberapa teman-teman. Jadi sayang untuk dikredit doang aja, kayak gitu. Ya, itu tadi untuk terkait dengan lokasi. Jadi cari yang dekat dari kantor, cari yang bekasnya adalah bekas kebun, dan yang ketiga terlihat dari site plan-nya. Oke, itu yang kedua tadi, 2 tips. Tips yang ketiga adalah cari tahu tentang developernya teman-teman. Jangan sampai nih teman-teman beli di developer yang kurang valid. Karena banyak banget nih sekarang developer yang berhawa nafsu, yang bernafsu untuk membangun rumah, tapi modalnya tuh nggak kuat gitu. Nah, carilah developer yang modalnya cukup kuat. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa cek di internet apakah developer itu muncul dengan berita yang baik, atau yang kedua teman-teman juga bisa mencari tahu dengan kerjasama atau mitra perbankan apakah developer tersebut terdaftar, atau yang ketiga teman-teman bisa ngecek dari project-project yang pernah dia lakukan. Biasanya developer yang cukup terkenal itu dia membangun banyak project. Kalaupun dia nggak membangun project yang bervariasi, biasanya dia membangun project-project yang bertahap. Jadi cobalah teman-teman untuk memilih developer yang masuk dalam kriteria tersebut ya. Oke, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah cek rumah itu statusnya sertifikatnya apa teman-teman. Jadi sertifikat itu ada beberapa macam tingkatan, mulai dari AJB yang tingkat paling dasar, kemudian HGB, dan yang tertinggi adalah SHM. Banyak kan rumah-rumah murah itu dijual dalam sertifikat HGB. Teman-teman tahu HGB itu artinya berarti teman-teman hanya bisa menggunakan hak guna bangunannya saja. Tapi untuk tanahnya sendiri, mohon maaf nih, teman-teman bisa waktu-waktu digusur. Jadi pilihlah yang tanahnya sertifikatnya ada SHM. Kalaupun seandainya harga untuk SHM itu mahal sekali, teman-teman bisa banget untuk membeli yang HGB. Tapi tanyakan dulu, cari tahu tentang notarisnya. Notarisnya valid atau enggak, begitu. Karena ketika notarisnya valid, itu pasti dijamin lancar untuk naikin ke SHM. Itu bayarnya sekitar 1,5 juta sampai 2 jutaan setahu saya untuk ningkatin ke SHM. Nah, jadi nanti bisa dari situ berproses seperti apa untuk memilih si sertifikat dari rumah tersebut ya. Itu tips yang keempat. Nah, tips yang kelima adalah cari tahu dengan mengcompare harga, lokasi, kemudian tadi ada lagi terkait dengan transportasinya, lalu terkait dengan developernya, kemudian terkait juga dengan sertifikatnya. Cari tahu rumah tersebut inden atau ready. Saranku adalah membeli yang ready, tapi terkadang rumah yang ready itu kan lebih mahal dibandingkan rumah yang inden. Nah, kalaupun memang teman-teman hanya mampu untuk membeli yang inden,
cari tahu pinjamnya itu berapa lama. Jangan sampai kelamaan teman-teman, karena nanti pasien kalian udah membayar uang DP dan tanda jadi, itu jadinya bisa hangus atau bagaimana kayak gitu. Ya, cari tahu yang dia at least udah berprogres lah 50% pembentukan gitu. Jadi jangan ingin benar-benar beli tanah yang kosong, karena itu sangat riskan sekali teman-teman buat kalian. Begitu. Nah, jadi itu 5 tips dari aku tadi. Kalau aku rangkum, yang pertama terkait dengan masalah budget dan harga, kemudian yang kedua adalah lokasi, yang ketiga adalah developer struktur seperti apa, yang keempat sertifikat rumahnya, dan yang kelima adalah ready atau tidaknya stok rumah. Nah, kira-kira itu dulu teman-teman yang bisa aku sharing terkait dengan masalah perumahan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, dapat menginspirasi atau dapat bisa menjadi patokan bagi teman-teman untuk yang ingin membeli rumah ataupun berencana untuk membeli rumah. Semoga video